Oke, ketemu lagi ya di pertemuan ketiga ya. Di pertemuan ketiga di sini kita nanti akan membahas tentang eh, query analyzer ya. Kita akan bermain tentang query analyzer dan query analyzer ini nanti merupakan satu tools bantu yang akan kita gunakan ya untuk setiap kali pertemuan nanti. Jadi dari analyzer ini nanti akan kita gunakan terus. Ya. Nah, di sini untuk query analyzer ini ya, ini jadi fungsinya ini adalah sarana dengan tampilan grafis ya, GUI. Ya. Berfungsi untuk melakukan serangkaian aktivitas yang berhubungan dengan pemulihan dan optimalisasi query-query dalam database. Ya. Kemudian aktivitas yang ada di query analyzer ini diantaranya adalah ini. Nanti kita bisa melakukan query ya pada database SQL menggunakan perintah SQL. Jadi nanti dia berbasisnya adalah text atau grid. Ya. Jadi nanti ada sendiri yang berbasis GUI menggunakan Enterprise Manager. Sementara ini nanti di sini kita menggunakan query. Ya. Dan di sini juga bisa melihat representasi grafik atau langkah-langkah untuk menjalankan query. Kemudian bisa juga menjalankan analisa kinerja. Jadi analisa. Jadi kita dengan query itu kita bisa menganalisa ya, kecepatan atau bottleneck-nya di mana. Kemudian ini kok datanya lambat itu di mana. Kemudian juga bisa menggunakan help online. Cuman kalau untuk help online-nya di sini tidak tersedia ya karena komputer virtual saya tidak terhubung ke internet ya, tidak saya hubungkan ke internet. Kalau saya panggil ke servernya, jadi di sini saya komputernya ini tidak terhubung ke internet, sehingga untuk help online-nya tidak tersedia. Kemudian di dalam query ini nanti dia juga menjalankan script ya, script transaksi SQL dan juga menjalankan prosedur ya, query analyzer-nya. Nah, sekarang coba untuk kita lihat dulu untuk tampilan dari query analyzer-nya sendiri ya. Tampilan sendiri seperti apa gitu ya. Ini untuk servernya sudah saya aktifkan, nanti kita remote aja. Nah, untuk menghubungkan ke SQL, ini nanti sebenarnya ada ini ya, SQL A, SQL B ini. Jadi kita bisa menggunakan satu server atau bisa menggunakan dua server. Ya. Nah, bentuk layar kerjanya adalah seperti ini nanti di sini tampilannya. Ini adalah untuk area kerjanya, kemudian ini yang kolom ini adalah hasilnya. Ini nanti adalah hasil ya. Hasilnya. Sementara ini adalah area kerja tempat menuliskan perintah SQL-nya. Ya. Perintah SQL-nya ada di sini. Kemudian kita bisa juga mengubah ukuran panelnya ini. Jadi mengubah ini dengan digeser, mouse-nya ditaruh sini sehingga muncul anak panah ini, panah atas ke bawah. Ya nanti bisa kita drag and drop ke atas ke bawah. Ya, menggeser. Jadi memposisikan kursor pada baris pembagi format dan akan berubah itu tadi. Ini menjalankan perintah-perintah beberapa baris di SQL. Nah ini sekarang coba kita lihat dulu untuk apa namanya
perintah dari SQL-nya ya, dari query-nya. Coba kita remote server saya remote dulu supaya tampilannya agak lebih maksimal ya. Nah, oke ya, di sini sudah tampil. Nah, ini. Jadi untuk menjalankan query analyzer itu menunya ada di dalam SQL servernya. Jadi di sini ada query analyzer. Jadi tampilan pertama adalah ini. Nah, kita diminta di sini untuk menentukan servernya, server SQL-nya. Servernya mana? Nah, di sini kita punya ada server satu, ini lokal, ini ada 2, 3, ada 4. Ya kita mau pilih yang mana. Jadi pada saat kita bekerja mungkin kita memiliki banyak server. Misalkan sebagai seorang sysadmin ya. Ya, kalau kita di lokal berarti ini di komputer lokal. Sini. Kemudian nanti di sini untuk login-nya, login file server notifikasinya. Baru kita masuk di sini. Tampilannya akan seperti ini. Ya. Memang di sini tampilannya masih hanya perintah ini saja. Tapi kalau misalkan kita berikan suatu perintah, misalkan ya, di sini saya menggunakan pub ya. Jadi perintahnya use pub. Nah, tapi nanti untuk query analyzer akan dengan sendirinya akan lebih familiar karena nanti setiap kali pertemuan kita akan menggunakan ini terus. Baik itu membuat database ya. Ini ya. Nah, ini di sini. Jadi di database ini nanti ya kita menggunakan query analyzer, tabel ini juga menggunakan query analyzer, index nanti juga sedikit ya menggunakan query analyzer, view ini juga, store procedure, trigger, diagram database. Kalau diagram database tidak ya. Jadi mulai dari sini nanti. Nah, ini nanti kita lebih banyak menggunakan query analyzer. Makanya di sini penjelasan tentang query analyzer saya taruh di depan supaya paham dulu tools penggunaannya. Jadi tools-nya adalah seperti ini. Perintahnya seperti ini. Nah, hasilnya di sini. Kemudian dari sini kita juga bisa melakukan analisa. Ini ada tampilannya. Ini dalam bentuk teks ya. Misalkan tampilannya ini mungkin di sini kita contohkan aja ya supaya lebih mudah. Kan di sini supaya ada hasilnya ya. Select misalkan aku name set. Dan di sini from author. Nah, kalau ini saya jalankan sendiri munculnya ini. Jadi di sini tampilannya seperti ini. Tapi di sini tampilannya adalah tampilan grid ya. Ini untuk mengubah tadi. Tampilannya adalah teks. Dan kalau tampilan grid beda lagi. Nah, tampilan grid seperti ini. Kemudian ada juga nanti di sini bisa dalam bentuk result to file. Ya. Jadi tampilannya ini akan disimpan ke dalam file. Kan report, nama report 4. Report 4.
Ya, di sini akan tersimpan. Jadi kalau kita mau buka, ya kita buka di dokumen ya. Dokumen yang hari ini, nah ini, report 4. Kita buka, isinya seperti ini. Tampilannya di sini hampir mirip seperti kalau kita dalam bentuk teks ya. Kalau kita ini tampilannya dalam bentuk teks, di sini tampilannya sama seperti tadi. Nah, selain di sini ya, ini kita juga bisa membuat suatu eksekusi plan-nya, ya, menampilkan eksekusi plan-nya ini seperti apa. Ini akan bisa kelihatan. Ya, kalau di sini ini perintahnya kebetulan cuma hanya select menampilkan ini saja ya. Dan di sini saya tambahkan lagi where state tidak sama dengan ini nanti untuk instruksi-instruksi ini nanti di pertemuan berikutnya ya. Kan di sini tidak sama dengan CA. Ini nanti di sini tidak sama dengan CA. Jalankan eksekusi plan-nya sama. Jadi di sini nanti akan ada muncul perkiraannya, physical operation-nya, logic operation-nya, kemudian di sini ada estimasi ukuran row-nya, ya, kemudian I/O cost-nya, CPU-nya berapa dipakai. Nah. Jadi ada perkiraan ini, ya, ada istilah. Ini juga. Tapi kalau karena ini datanya kecil ya ini tidak begitu pengaruh. Kalau ini datanya besar, saat ini server trace ini juga sama. Ya di sini perintahnya apa saja. Ya, set status profile on sama ini use pub, set status profile off. Jadi kalau ini perintahnya banyak dan datanya besar ya ini akan sangat berarti. Ya. Kemudian di sini ada client statistik juga, statistiknya. Ini kembali lagi ke datanya. Kalau datanya besar ya ini punya arti ya network statistiknya. Kemudian ada aplikasi profil statistiknya dan ada time statistiknya, waktunya berapa. Nah ini yang bisa dipakai untuk menganalisa kalau misalkan ini kira-kira database ini sudah cukup cepat atau lambat. Analisa itu juga. Oke. Ini ya, jadi untuk menjalankan ini, jadi misalkan seperti ini, misalkan kita tidak sama dengan CA, berarti nanti di sini yang muncul adalah selain yang state-nya yang CA. Lain, tidak sama dengan. Kalau sama dengan ini, kalau kebalikannya ya tidak sama dengan. Tidak sama dengan. Jadi untuk perintah-perintah ini nanti di pertemuan minggu depan. Ya. Kemudian pada saat kita menjalankan query, ini perintah select bintang from author misalnya. Select dan from ini akan menjadi berwarna biru. Ini menandakan bahwa itu adalah sintak perintah dari SQL-nya. Ya. Jadi kita bisa mendeteksi juga ya, bahwa kalau kita ini, jadi kayak ini, kalau ini saya besarkan tidak bisa ya. All, ya. Ini di sini ini perintah use ini berarti ini adalah perintah sintak, perintah dari SQL. Select ini warnanya biru. Jadi ini mengindikasikan ini warnanya bahwa ini benar perintahnya. Nah, ini kita bisa cek dari sini ya. Parser query, oh ini benar. Tapi misalkan saya nulisnya salah, where saya tambahkan gini ya. Saya cek di sini, maka dia akan ketemu salah. Karena sintak where ini di sini sebetulnya where, di sini tidak diketemu. Korek sintak near state dengan state. Jadi tidak dijelaskan errornya di mana, tapi di sini line 4 incorrect sintak near state. Jadi dekat dengan state itu apa? Mungkin bisa ini, bisa ini.
karena memang saya salahkan gini. Tapi jangan kira ini juga, walaupun ini, nah tanda ini juga kadang pengaruh ya. Tanda petik, tanda ini. Walaupun di sini dicek, di sini benar, tapi begitu dijalankan dia error ya. Ini. Karena dia di sini ada invalid command name di sini. Jadi di sini dibetulkan. Name-nya itu harusnya sebetulnya menggunakan ini, bukan tanda petik double, tapi petik satu. Nah, jadi dia petik satu. Jadi di sini sudah akan ada yang membetulkan, ya, membetulkan. Jadi kita belajar ini itu sebenarnya sudah enak ya. Errornya sudah ditunjukkan, ya. Kita mau cari bantuan ya, tinggal cari di internet, ya. Jadi sudah tersedia semua. Jadi ini bagian flag menjalankan query. Nah ini contohnya ya, menjalankan query nanti dengan menggunakan perintah tombol ini, execute. Select bintang from authors. Nah, kalau kita, kemudian bisa juga kita menjalankan lebih dari satu di sini ya. Select bintang from authors. Nah, kita bisa juga menjalankan ini. Ya, ini. Nah, ini kalau kita jalankan, maka kedua-duanya akan jalan. Nah, atas dan bawah. Yang atas ini adalah bagian miliknya yang ini. Sementara yang bawah ini adalah miliknya yang ini. Nah, bagaimana kita bisa menjalankan satu-satu? Kita blok. Jadi kita bisa blok ini, berarti dia akan menjalankan yang kita blok ini. Khusus hanya akan menjalankan yang blok. Kalau ini, yang ini, dia akan menjalankan yang blok. Atau kita hanya mau menampilkan yang ini saja. Ya juga. Ini berarti tanpa perintah klausa where. Nah, juga kita menjalankannya dengan model seperti ini. Jadi di blok. Tapi kalau ini banyak, ya tidak bisa. Makanya saya di sini juga saya punya banyak contoh-contohnya. Misalkan di sini ada contoh, ini kebetulan view, kan view 1. Banyak ini. Jadi ini bisa juga saya jalankan. Tapi perlu diketahui juga bahwa kebetulan ini nama database-nya adalah pub. Tapi kalau misalnya ini database-nya beda, kita anggap di sini Nodewin, jalankan, dicek gini oke, tapi begitu dijalankan dia error. Kenapa? Karena di database Nodewin ini tidak punya ini, jadi database-nya harus dipastikan milik siapa. Nah untuk memastikan sebetulnya bisa juga kita tambahkan perintah di sini. Use pub. Jadi dengan perintah ini, ya, ini kita tidak perlu khawatir. Ini mau letaknya di mana saja tidak ada masalah. Ini langsung otomatis akan memanggil ini dulu, use pub, kemudian perintahnya ini. Jadi kalau kita mengelola lebih dari satu database, ya, jadi kita gunakan perintah. Tapi kalau kita punya satu database saja, ya sudah, perintah ini tidak perlu. Use nama database-nya tidak perlu. Dan contoh yang lain, misalkan di sini contoh view 2. View 2 juga sama di sini. Kebetulan di sini di view 2 ini lebih kompleks ya. Jadi di sini ada select view ini. Cuma di sini kita tidak tahu ini ada di database mana, ya. Jalankan mau. Ternyata dia di sini ada di database Nodewin ya. Ini kelihatannya Nodewin. Kan jadi ini sebaiknya ditambahkan ini. Use
bin. Jadi kalau di sini mau ditaruh di mana saja tidak ada masalah, mudah, aman. Karena kita bekerja di banyak database. Kemudian simbol-simbol yang ada di sini ya, di sini ada query ya. Nah, di sini ini sebetulnya simbol-simbol ini change database ya. Change database ini kita bisa change database bisa dari sini drop down ini juga bisa, atau kalau dari sini dari query ini change database tampilannya akan seperti ini. Kita bisa pilih gunakan database-nya yang mana. Kemudian kalau ini untuk ngecek parser, execute untuk menjalankan atau tekan F5 ya. Ini display estimasi plan. Jadi untuk menampilkan estimasi plan. Nah, ini tadi yang jalankan estimasi plannya. Sehingga di sini akan kita bisa estimasinya seperti apa. Ini ada ini, match, select, dan ini lebih kompleks lagi, banyak lagi bisa. Ya. Kemudian yang ini adalah simbol object browser. Object browser. Browser di sini kita bisa browsernya ya. Nah, kan ini misalkan di tabel ini, ya. Kalau ini lewat apa namanya GUI ya, nah, drag and drop. Gitu. Ini object browser. Kemudian yang ini object search, nah, mencari objeknya. Jadi apa yang akan kita cari di sini nanti objeknya apa? Itu kan object name all ya sudah nanti di sini dia akan muncul semua objek. Misalkan objek name-nya saya kasih ta, kita cari tidak ditemukan data satu misalkan, nah ditemukan ya objeknya. Jadi atau mungkin kalau kita menggunakan data bintang gitu ya, nah muncul objek name-nya ini ada di database data nilai. Jadi kita bisa mencari. Nah, aku pengen nyari apa ya, customer. Nah, customer, oh ternyata customer ada di data nilai, ada Dewi Star, ada Nordwin, ada TP baru, ada TIS 3A. Jadi kita bisa mencari objek-objek atau nama tabelnya ya, tertabel. Jadi bisa kita, atau bisa juga kita cari tracker, ya tracker yang mengandung nama itu. Jika kita pilih aja nih, entang. Nah ini untuk search apa object search ya, pencarian objek. Kemudian ini tipe koneksi ya, koneksinya. Jadi nanti tipe koneksinya bisa kita pilih. Kemudian yang ini adalah hasil resultnya. Ini kalau di nonaktifkan, kalau ini diaktifkan maka dia akan muncul hasilnya, report hasilnya tampilannya. Ini juga sama ya, ini untuk pencarian find apa. Saya kira kalau simbol-simbol ini mudah dipahami ya. Ada clear Windows, ada paste, ada copy, ada cut, ya. Kemudian ada insert template, ada save, open. Nah, ya, gitu. Jadi ini perintahnya. Kemudian melihat query ini tadi ya, melihat query dengan menggunakan grid ya. Gitu. Jadi menggunakan grid tadi sudah diambilkan, tinggal mengubah ya di sini apa? Atau di sini tombol execute query, execute query into grid ya.
select bintang from author, kemudian nanti di sini dipilih tampilannya mau grid, mau teks atau quote kemana. Jadi tapi tampilan grid jauh lebih menarik ya, karena kita bisa resize kolomnya ya. Jadi kalau dalam bentuk tampilan teks itu sudah fix, tidak bisa diubah-ubah. Nah ini tampilannya, dan dalam bentuk grid ya, kayak Excel itu. Kita bisa sort, bisa kita atur lebar kolomnya ya. Kemudian eksekusi query execution plan tadi ya, bisa melihat hasilnya di sini, eksekusi plan-nya di sini seperti apa. Nah, ini untuk melihat hasilnya ya, mouse-nya kita sorot di sini nanti akan muncul. Misalkan di sini ya akan muncul di sini. Select, sort, di sini ada filter, ada ini. Jadi di sini sortnya adalah order ini, order by step. Kemudian filternya adalah where lebih tidak sama dengan 0. Ini semakin kompleks semakin ini contoh yang kompleks. Saya simpan aja ya. Kemudian coba saya lihat untuk yang trace. Nah ini mungkin, nah ini plan-nya banyak kalau ini. Nah, jadi bisa kita amati. Nah, jadi di sini dia akan banyak sekali, ya, terutama di bagian. Di sini ada ini. Jadi kalau kita sort di sini baru akan muncul detailnya. Kita bisa menganalisa data-data ini. Prosesnya seperti apa sih? Kita bisa menganalisa sampai di sini. Nah, ini untuk yang query. Kemudian trace juga sama di sini. Juga statistiknya. Kemudian mengatur tampilan query execution plan ini tadi ya. Jadi kita bisa zoom fit atau zoom tampilan. Ini hanya untuk menampilkan ini mau tampilkan secara utuh atau terpotong ya. Kan ada zoom to fit. Ya, kecil-kecil tulisannya ya. Tapi kalau hanya sekedar untuk melihat ini aja karena datanya ini di short ini udah muncul di select mouse-nya diarahkan ditaruh di sini dia udah muncul informasi yang kita butuhkan. Atau mungkin di zoom 50% atau mungkin zoom 100% atau mungkin zoom custom. Kemudian kita bisa juga ubah fontnya, kan fontnya pengen yang lain ya. Fontnya yang pengen gitu, misalkan font apa gitu ya. Ini juga bisa. Kalau kita lihat nah ini masalah tampilan kalau ini ya. Jadi kita bisa mengubah-ubah tampilannya mau seperti apa. Itu ya. Menganalisa ini tadi ya, menganalisa query. Jadi tinggal kita kursornya kita arahkan di sini akan muncul tabel ini. Tabel analisanya, hasil analisanya. Jadi ditaruh di sini, mau di bagian ini, di sini tinggal dia akan muncul. Kemudian menyimpan, jadi hasil query ini bisa kita simpan juga ya. Simpan, save dengan nama extensionnya adalah SQL. Dan ini bisa kita edit ya.
SQL kita edit pakai Notepad bisa ya. Jadi contohnya ini misalkan file misalkan kita ini di sini tanggal 7 Maret latihan 7 Maret kan ada yang salah. Ini dia menggunakan bukan master ya, pub. Jadi seperti ini. Dan kita bisa mengedit juga. Jadi misalkan tadi yang 7 Maret saya buka, isinya ini seperti ini. Dan ini juga kita bisa pilih di sini, kita select, kita copy ya. Kemudian di sini kita Ctrl A misalkan, Ctrl V, kita jalankan, bisa juga. Jadi kita mengcopy dari dari itu bisa, tidak harus ngetik gitu ya, pakai perintah. Jadi kita bisa, misalnya nanti ada tugas ya, tugasnya pakai ini aja, Notepad gitu. Terutama tugas untuk membuat database, nah itu nanti tidak harus menggunakan itu. Ya. Ini, nah kesimpulannya adalah ini ya. Jadi query ini adalah sarana untuk membantu ya pengembangan dan untuk mengakses ya tabel-tabel yang ada di database. Sebenarnya query ini query analyzer ini bukan hanya untuk database saja, tapi view juga bisa sebetulnya. Jadi kita bisa juga buka untuk menampilkan view juga bisa nanti. View ditampilkan dari sini. Jalankan view gitu ya. Bisa juga. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ketiga ya ini. Dan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa komentar di chat di Syakatnya ya. Itu saya bisa chatting di Syakatnya atau mungkin bisa WA ya. Dan sekali lagi kalau ada hal yang tidak jelas atau kurang paham bisa ditanyakan ya. Atau mungkin ada pertanyaan, Pak, kayak yang kelas-kelas dulu, Pak, mohon untuk pertemuan yang ini bagian ini diulang. Atau mungkin dikasih contohnya, nanti model-model contoh yang lain. Nah, ya. Kemudian kalau misalkan ada yang mau praktek ya, kalau praktek langsung sih datang ke kampus ya, jadi datang ke kampus cuman harus janjian dulu ya dengan saya karena setiap harinya dari jam 8 sampai jam 12 saya ada kegiatan ngajar ya, kalau pas ada, kalau kosong ya bisa janjian ketemuan di kampus untuk praktek gitu misalkan. Kalau siangnya jam 1 sampai jam 5 ya ada di kampus tapi untuk kegiatan administratif ya. Gitu. Oke ya, mungkin itu kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa lewat chatting. Ya sementara ini bisanya chatting ya. Syukur telepon dah ya. Telepon tapi ya kalau mau telepon ya WA dulu Pak, bisa saya telepon enggak? Saya mau tanya masalah ini. Kalau misalkan pas saya online ngajar gitu ya, telepon ya enggak bakalan saya angkat ya. WA pun ya enggak akan dibaca, ya, enggak akan dibalas. Kalau dibaca mungkin ya bisa, tapi kalau dibalas enggak pada saat itu juga. Itu ya, mungkin penjelasan tentang tools query analyzer dan ini menjadikan dasar untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan kurang lebihnya
Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam hal penyampaian. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan.